Waratul Muhibbin TV. Namanya jelas halal, namanya jelas haram. Karena ini dia jelas halal haram, dia jelas. Maka kita tolak, itu lebih besar daripada kita semakin berjuta-juta. Maka artinya di dalam kehidupan kita sikap wara itu sangat diperlukan. Ya, sikap wara itu sangat diperlukan. Apalagi artinya kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki anak-anak, ya, keturunan. Kalau kita tidak pelihara, kita sebesing beri makan budak, maka akan mempengaruhi ke budaknya. Budak mal depet, sekolah mal depet, ya, sekolah bebel, ya, sekolah budu, lambat depet deh, minal, ya, susah diatur. Mungkin salah satu faktornya adalah faktor makan ataupun minum tidak dipelihara. Dan ini adalah artinya diawali dari orang tua itu sendiri. Karena rajul idza kharaja min manzili taqulu lahu imratuhu aw ibnatuhu, orang dulu apabila keluar dari rumahnya mau kerja, orang dulu nih sak laki enak begiwi, maka istrinya selalu berkata, atau anak perempuannya selalu berkata, iyyaka wa kasbal haram, wahai suamiku, wahai ayahku, takutilah akan usaha yang haram. Hati-hati bang, misalkan, hati-hati kak, kayak kakak kan, ya, tergantung lah, nugi ya kan, password ya, masing-masing ya. Mungkin ayang-ayang, tergantung mana nyaman lah ya. Paling yang lomneng ya ala yang ya kan, yang terasa ya, ini orang lah dia yang di dia. Nah, jadi iyyaka wa kasbal haram, wahai ayahku, wahai suamiku, takutilah perkara yang haram, usaha yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wad-dur wa la nasbiru 'alan nar. Kami sabar atas kelaparan dan kesusahan, tapi kami tidak bisa menahan neraka. Kami tahan lapar bang, kami tahan neger sara, tapi kami tidak tahan neger api neraka, itu tidak tahan. Itu orang dulu menurang tina soalnya kebanyakan pokok asal pulang nak duit apa pokok bang awat aja deh, ya apa kan deh, terkecuali mana yang tidak. Banyak faktor ekonomi, pokok asap pergi begiwi keluar pokok nak ambil duit, ada duit ya. Jadi laki ini artinya laki ini nak dek nak pokok yang penting ngasak gi kumah hatang kumah ada duit. Apakah dia dari halal, apakah dari yang haram, pokok yang penting ada. Nah ini yang terjadi, ya ini yang terjadi. Nyadek ngerawat kalau didik agamanya, maka ulama-ulama kita, orang-orang dulu salafus saleh kita, mereka selalu hati-hati. Mereka selalu berhati-hati dalam dua hal. Selalu hati-hati dalam dua hal. Karena ketika dua hal ini dalam hati-hati wara, maka akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan. Min amali salafis salih annahum ma yahtatuna ila fitnatain, amal ataupun kebiasaan orang-orang salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu,
bahwa mereka selalu berhati-hati dalam dua hal. Pertama, fi abdha'in nisa, di dalam masalah memilih istri. Mereka selalu hati-hati. Mereka selalu hati-hati di dalam memilih istri, memilih pasangan. Karena salah memilih pasangan, maka akibatnya nanti keturunan-keturunan kita juga akan menjadi salah. Itu yang pertama. Salah mencari istri. Jadi nak meleh. Jadi mungkin nih lah kawan-kawan nih, kalau mati sampai nak nyari di sangka baik be nyamileh seleksi full seleksi ya mungkin. Jadi kan jangan sangka buruk, sangka baik be kan barangkali hal deh. Jangan sebesik milih bina itu, jangan sebesik memang. Jangan sebesik. Pilihlah agamanya. Asa orang mentina agamanya di kuat, agamanya aman. Ya. Nyakala sabir, ekonomi pasarannya sabir. Tapi kalau orang mentina di agamanya nyalajurnya. Orang kelaki nak malahnya sawit, gila bang tanya DP standar standar. Si jam deh ya. Menindi agamanya lajurnya sorohnya. Lagi nak kerbil tujuh hidup. Terbudu deh kan. Kan cinta nama terbudu ya. Nanti cinta kayak bina nanti ya. Buka usaha ada yang halal. Yang haram kita buat berarti kan cinta nama budu. Nah, itu yang pertama. Mereka selalu hati-hati dalam urusan perempuan. Maka mereka selalu memilih perempuan itu dari segi agamanya. Masalah parasnya dan seterusnya itu nomor sekian. Nomor pertama adalah agama. Karena perempuan-perempuan yang ahli agama pasti mudah diatur. Mudah diatur, mudah menerima. Nyanya beli rumus ya. Asa mentina netal ke agama, nya mudah diatur, mudah nerima, dek banyak kenang. Nah, yang dia dek banyak kenang. Yang dia asa apa nama istilahnya agamanya deknya jalannya kadang-kadang ya tadi dek kenang banyak. Apalagi laki penyegiat lah. Tamatlah dia. Asa laki penyegin binin banyak kenang ngednyalah. Ngednyalah. Nah, jadi menurut tina di agamanya baca kadang-kadang di tengah lalai misalkan nya nasihat di madedi kan saling menasehati menyagit tanya nak mana nya nak madedi nya gitu tanya. Nah, itu yang pertama. Wa fi amwalin nas, yang kedua, orang-orang soleh terdahulu itu selalu hati-hati dalam urusan harta orang lain. Dalam harta orang lain. Mereka tidak sembarangan. Ya, sembarangan kemudian ngotak-ngatik harta orang lain. Wa ya'khuduna fi jami'i dzalik bil ahwat, mereka mengambil pada yang demikian itu semuanya dengan hati-hati. Perempuan mereka pilih ya dari orang-orang yang bagus agamanya. Kemudian harta mereka selalu menjaga diri jangan sampai terjerumus kepada mengambil harta orang lain. Hati-hati. Bukir ku nya ya lu kede bukir ku pada halah nalak mendir. Nalak mendir nih bendir pegi malarnya aki nya ku ya. Pada halah nalak mendir ya. Macam-macam. Ya adik dia kan sedepit dua depit. Bahasa adik dia. Nama adik warak ya. Kalau kita warak ya jengkel kayak nganya adik ngalah arti ngalah untuk menang. Jadi dalam urusan harta manusia maka orang-orang soleh terdahulu
itu sangat hati-hati ya, apalagi istilahnya sengketa ataupun kemudian berkelahi gara-gara harta, berkelahi gara-gara betes, tidak bertegur lagi segala macam. Maka kita harus hati-hati ya. Sadari bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengambil harta yang bukan hak kita. Kalau kita misal memang dalam kondisi tertentu memang itu harta kita, jelas masalah kita perjuangkan ya. Memang nih misal tanah kita misalnya kan ya, kita pejuang kita nak ngambil deh masalah. Tapi kalau anda kata memanglah jelas-jelas lah pengurang kita perjuangkan agar milik kita, itu tidak usah menyengsarakan kita perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para ulama-ulama terdahulu. Jadi doa yang harus kita panjatkan ada ulama mengajarkan Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikanlah aku rezeki yang halal yang baik bila ta'ab, tanpa susah, wala nasab, tanpa payah, wala fitnah, tanpa ada fitnah, wala sabiqati azab, dan tidak diazab. Bagus kita berdoa nak ya, minta kepada Allah, minta rezeki yang halal, tayyib, lagi bagus, tidak hanya sekedar halal tapi baik. Nah contoh misalnya bu besi itu kan halal, tapi kan tidak bagus lagi, tidak bagus lagi kayak kita konsumsi. Empah besi misalnya kan halal dia ya, cuma dek bagus lagi kita konsumsi. Nah kita minta halalan thayyibah, halal bagus, mubarakan fi, barakah, berkit bila ta'am, ya Allah menpacak, jangan payah saja, wala nasab, dek sulit, wala fitnah, dan tidak ada fitnah, dia bertegang orang lain. Wala sabiqati azab, dan tidak didahului oleh azab, tidak diazab. Gelak-gelak kita doa ya. Artinya rezeki kita nak muncul air ya, tanpa ada fitnah, tanpa ada susah payah, tanpa ada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita berdoa. Tidak hanya sekedar Allah merzukna, ya Allah berikanlah aku rezeki yang melimpah misal kan, tapi didahului oleh fitnah, didahului oleh kesengsaraan, didahului oleh macam-macam lah. Kalau bisa ya tadi minta kita ke Yang Maha Kuasa rezeki halal, berkit, tidak susah, tidak payah, kemudian tidak fitnah, tidak azab. Apalagi artinya kita berhubungan dengan ilmu agama, tentu sangat berpengaruh pada pengetahuan kita ya. Semakin bersih makanan dan minuman kita, maka semakin mudah ilmu itu diserap, makin mudah ilmu itu mendatangi kita, mudahnya menghafalkan suatu ilmu mudah. Kemudian wahukiya anna al-imam Syekh Jalal al-Muhammad bin Fadl kana fi hali ta'allumihi la ya'kul min ta'ami suq. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kesimpulannya dek nak kata ulama tadi, dua macam yang kita perhati dalam hidup ni. Pertama adalah kita ngesat bini atau kita ngesat laki, sama. Jangan ngesat laki orang kaya, jangan ngesat laki orang duit nomor satu. Ngesatlah laki orang yang berilmu agama.
Karena dengan ilmu ialah nyangkek menyaji kita. Kalau andai kata kita nge-site lagi karena duitnya, nya baca kali, nya selingkuh lah, nya bebenen duit lah, nya macam-macam, nya banyak duit. Tidak ada jaminan untuk setia. Ya, tidak ada jaminan untuk setia. Tapi kalau laki-laki yang berilmu agama, maka ilmu itu yang akan menjamin dia, yang menjaga istrinya, yang menjaga keluarganya, yang akan membimbing anak dan istrinya. Apalagi kita sebagai laki-laki, kita harus kemudian hati-hati di dalam memilih pasangan ataupun istri, karena ini adalah tolak ukur baik atau buruk keturunan kita, zuriat kita. Jadi arti mengesai kalau kita nak bersawah, kalau kita nak berkebun, mengesai tanah subur, tanah retet, ya kaidah kan. Kalau tanah subur, maka insya Allah tanamannya juga subur. Kalau tanahnya jadi subur dengan ilmu agama, maka insya Allah mendapatkan keturunan yang baik. Nah, seperti itu. Begitu juga yang kedua yang harus kita perhatikan, apalagi di era kita sekarang, adalah permasalahan harta manusia. Ya, kita harus jaga-jaga, ya, jangan sampai kita tidak terkontrol oleh nafsu kita. Ya, jangan sampai kita kena nafsu, karena nak banyak tadi istilahnya pekurang jadi tambik. Nah, alhamdulillah, jangan sampai kita berkelahi adik-beradik, jangan berkelahi istilahnya berkeluarga, sehingga putus tali silaturahim gara-gara harta. Jangan bagi gara-gara duit sebentak. Jangan sampai berkelahi gara-gara harta. Ya. Kenapa? Tidak akan bahagia. Kalau memang pun kita, ya kita murah, tapi menentu urang. Jangan sampai kita ngambil pun. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan yang mudah bagi kita untuk bisa mengabdi sesungguhnya kepadanya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sikap wara', sikap hati-hati dalam segala hal, ya, baik masalah zahir ataupun masalah batin, masalah makanan ataupun masalah pasangan dan seterusnya. Apapun itu, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rezeki, kita bisa merealisasikan, mengaplikasikan sikap wara' di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga dengan itu kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.